Jauhi serakah, perbanyak sedekah. Itulah tema kita pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Nah, kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu kaum ibu-ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Evi Anjayani, betul ya Ibu? Boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Ustazah Aini terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mau tanya, berhubungan dengan tema hari ini. Dalam bulan Ramadan ini kegiatan kuliner kita justru tampak berlebihan dibanding selain bulan Ramadan. Apakah ini bentuk keserakahan, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibunda Evi. Kalau kita mau buka puasa, kenapa ya Bu? Rasa-rasanya semuanya ingin dicobain. Gara-gara ibu belinya pas lagi lapar. Sekarang diaturnya gini aja Bu. Kita belanja buka puasanya pagi-pagi habis sahur aja. Kenapa? Perutnya masih bisa diajak kompromi. Jadi kepalanya nih logika kita masih jalan. Nih kira-kira mau saya makan enggak ya, itu masih jalan. Nih kalau misalnya dikerjainnya kita belanjanya pas lagi lapar-laparnya, ngabuburit abis asar jam 5, rasa-rasanya semuanya ingin dimakan karena logikanya buntu Bu, teralihkan sama lapar yang ada di perut. Jadi kembali pada pertanyaan, apakah serakah kalau kita itu belanja mulu? Kalau berlebihan iya. Kalau melebihi keperluan dan kebutuhan iya. Tapi kalau ibu belinya banyak, borongan buat disedekahkan ke orang lain yang membutuhkan, enggak serakah. Kita belanja yang banyak, kenapa? Pengen ngundang orang-orang untuk berbuka puasa di rumah kita, cakep. Jatuhnya malah bersedekah, enggak jadi serakah. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan, kalau kita memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, kita dapat pahala apa Bu? Dapat pahalanya sama seperti pahala orang yang sedang berbuka menikmati makanan yang kita sajikan untuk mereka. Kana lahu mithlu ajrihi, mithlu ajrih. Persis banget, man fattara shaiman. Siapa yang ngasih buka puasa pada orang yang sedang berpuasa, maka kita nih Bu yang ngasih buka puasaan nih dapat pahala persis kayak puasanya orang yang kita kasih makan. Kita ngasih makan siapa nih, misalnya orangnya puasanya cakep, bagus, kan berkualitas nih puasanya, persis pahalanya kayak dia kita dapat. Jadi mudah sekali di bulan Ramadan ini kita dapat pahala. Maka serakahnya kita kesampingkan, kita alihkan menjadi sedekah. Wa tadfa' mitatasu, dan sedekah itu bisa menghindarkan kita dari buruknya kematian. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sedekah, Allah izinkan kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Aini atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan untuk penanya berikut ada Bapak Yanwarsyah Helmi. Silakan Pak Yanwarsyah, betul ya. Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Encep Syihabuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema, saya ingin bertanya bahwa apakah serakah itu merupakan sifat atau nafsu dasar manusia? Dan apabila memang begitu, bagaimana manusia atau kita mengendalikannya? Itu Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Encep untuk bisa menjawabnya. Izin Ustazah. Pak Helmi ya Pak. Pak Helmi dan jamaah Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda bahwa Allah itu Pak pernah mewahyukan kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat. Ummahatul khotoya thalathun. Biang keladi dari keburukan Pak. Jadi ibunya keburukan, biangnya keburukan itu ada 3. Al-kibru yang pertama takabur,
Yang kedua wal hasadu, iri dengki. Wal hirsu, yang ketiga rakus, tamak, serakah. Lalu pertanyaannya, apakah rakus, tamak, serakah itu alami dari diri kita? Sejatinya hati manusia adalah bersih. Rakus, tamak, serakah itu adalah sifatnya iblis. Jadi kalau ada orang yang rakus, orang yang tamak, orang yang hirs, berarti dia temannya siapa ibu? Temannya siapa? Iblis. Iblis apa setan? Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana Ustadz agar kita ini terhindar dari sifat tamak, rakus, dan ambisius? Kenapa? Soalnya bahaya kalau ada di diri kita. Tadi biang keladi dari segala keburukan adalah rakus. Mohon maaf, mohon izin. Mohon izin ibu. Orang yang korupsi itu bukan orang yang tidak punya uang. Mereka orang yang kaya raya. Hanya mereka sifatnya rakus, sifatnya tamak, sifatnya serakah. Betul ibu ya? Bukan nggak punya uang, tapi sifat rakus itu. Bagaimana caranya agar kita tidak dihinggapi penyakit itu? Yang pertama, tanamkan ke dalam diri kita, ajarkan diri kita untuk menjadi orang yang qanaah. Apa cedo? Apa itu qanaah? Dalam kitab Kifayatul Atqiya, qanaah diartikan dengan ar-ridha bil yasiri minal 'ata. Ridho dengan pemberian Allah walaupun cuma sedikit. Makanya Bapak Ibu, manusia yang paling bahagia di dunia ini adalah manusia yang punya sifat qanaah, merasa cukup berapapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang dikasih oleh Allah, mereka mengucapkan alhamdulillah. Nih ibu-ibu yang di hadapan saya, ini akan menjadi ibu-ibu yang paling stres ketika ibu tidak punya sifat qanaah. Ibu pengen putih, direndam pakai deterjen semalaman. Ibu pengen kurus, diet sampai tipes. Bapak pengen terlihat kaya, banyak cicilan. Capek nggak bu? Capek kalau kita nggak punya sifat qanaah. Kalau orang punya sifat qanaah, menerima apapun walaupun sedikit yang sudah diberikan oleh Allah, maka tidak ada lagi yang namanya sifat rakus, sikap tamak, dan sifat ambisius. Ibu-ibu Pak, mohon izin Pak, ibu-ibu Pak di sini, kenapa ibu-ibu banyak yang di neraka? Salah satunya karena ibu-ibu rakus, tamak, dan ambisius. Kenapa? Tidak pernah bersyukur sama pendapatan suami. Kan gitu kata Nabi, uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Perempuan banyak di neraka itu karena kufur. Yakfurna kata Nabi. Kata para sahabat, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Enggak. Mereka itu bukan kufur kepada Allah, kufur sama suami dan tidak bisa menerima kebaikan suami. Pak, kalau kita punya istri yang serakah Pak, pasti itu kalau menjelang lebaran statusnya pasti ada aja. Apa statusnya? Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Diskon udah rame, THR durung metu. Itu teh kode buat suaminya. Makanya Bapak kalau punya istri yang rakus, punya istri yang serakah, kita pasti capek. Makanya saya bilang tadi, kenapa bapak-bapak banyak yang terkena stroke? Karena tidak seimbang antara stroke belanja dengan stroke gajian. Bu, Bapak mohon izin, setelah saya kenal lama dengan ibu-ibu, ternyata benar Mas Sofyan. Ya Ustaz. Ternyata perempuan di dunia ini tidak hanya mata duitan, tapi ada juga perempuan mata keranjang, Pak. Keranjang kuning, dikit-dikit CO paket, sampai besti banget itu sama tukang paket. Jadi Pak, kalau kita ingin terhindar dari sifat rakus, terhindar dari sifat serakah, tanamkan dalam diri kita sifat qanaah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena orang yang paling capek, orang yang paling ripuh di dunia ini, orang yang tidak punya sifat
qanaah. Orang tidak punya sifat qanaah, ujung-ujungnya berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia, insya Allah beribu-ribu kali kecewa menanti ibu bapak. Gitu Mas Sofi. Baik, terima kasih Ustadz Encep. Masya Allah, mudah-mudahan Terima kita kasih. semuanya terhindar dari 3 keburukan tadi, 3 sifat atau biang keburukan tadi, dan mudah-mudahan selalu mengalir diri kita, yaitu sifat-sifat qanaah. Amin amin ya rabbal alamin. Di segmen berikut kami masih persilakan kepada para jemaah untuk mengajukan pertanyaan. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.